Di tengah ketatnya persaingan teknologi pertahanan global, negara kita Indonesia diam-diam melahirkan sebuah terobosan baru, bos. Teknologi pertahanan bukan dari baja impor, bukan dari material mahal luar negeri, melainkan dari sesuatu yang selama ini dipandang sebelah mata, yaitu limbah kelapa sawit yang berupa tangkos alias tandan kosong. Di dunia perkelapa sawitan ini biasa disebut tangkos, ada juga yang bilang tankos, ada juga yang bilang jangkos alias janjang kosong, bos. Dan kalau di perkebunan, jangkos ini digunakan lagi ke lahan aplikasi sebagai pupuk alami yang ditebar-tebar ke kebun sawit. Nah, kalau di pabrik kelapa sawit, ini juga bisa digunakan sebagai bahan bakar boiler, bos. Jadi untuk pembangkit listriknya lagi nih. Makanya tanaman sawit ini sering membuat iri lawan-lawannya karena selain berbiaya murah, bermanfaat juga zero waste alias nol limbah. Namun di luar itu ternyata tangkos kini berhasil naik kasta nih, menjadi bahan baku atau material untuk rompi anti peluru yang berstandar militer. Dan yang lebih mencengangkan, inovasi ini pun lulus uji balistik resmi TNI Angkatan Darat, bos. Jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut, inilah kisah rompi anti peluru berbahan sawit karya IPB University. Jadi pengujiannya pun dilakukan di Laboratorium Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Darat, Dislitbang TNI AD di Batu Jajar, Bandung. Bukan uji coba biasa, ini adalah uji balistik militer yang menjadi penentu apakah sebuah perlengkapan layak melindungi nyawa prajurit di medan operasi. Rompi ini pun diuji tembak menggunakan amunisi 9x19 mm dari jarak hanya 5 meter, sebuah jarak yang cukup mematikan nih. Uji dilakukan dalam kondisi kering dan basah, ditambah pengujian tusukan dan bacokan senjata tajam. Jadi ini sudah sepaket mensimulasikan kondisi pertempuran paling brutal sekalipun, bos. Dan hasilnya, peluru tidak tembus, kemudian deformasi belakang tercatat di bawah 44 mm. Masih dalam batas aman standar militer. Ini artinya energi peluru berhasil diredam tanpa mencederai fatal penggunanya, bos. Tak main-main. Kemudian secara performa, rompi sawit ini pun setara dengan rompi anti peluru level 3A yang selama ini beredar di pasaran. Namun dengan keunggulan yang membuatnya sangat menarik, yaitu bobot di bawah 2 kg, ketebalan kurang dari 2 cm, ergonomis dan nyaman untuk operasi jangka panjang. Inovasi ini pun lahir dari riset panjang sejak tahun 2023, dipimpin oleh Dr. Siti Nikmatin, seorang peneliti pusat studi sawit IPB University bersama dengan tim multidisiplin dari bidang fisika dan agribisnis. Mereka membuktikan bahwa biomaterial lokal, jika dikelola dengan ilmu dan visi strategis, dapat bersaing di level militer kelas dunia, bos. Dan yang lebih penting, pengujian ini pun disaksikan langsung oleh jajaran perwira peneliti TNI Angkatan Darat. Artinya, ini bukan klaim sepihak akademisi, tapi hasil yang diakui institusi militer resmi. Kemudian dari sisi geopolitik dan pertahanan, inovasi ini pun punya makna besar. Bayangkan, negara kita dengan perkebunan sawit terbesar di dunia kini berpotensi menjadi produsen rompi anti peluru berbasis biomaterial. Dan selanjutnya tantangan berikutnya jelas kini sudah ada di depan mata, yaitu industrialisasi dan komersialisasi. Produksi massal yang membutuhkan investasi mesin dan modal. Namun satu hal yang sudah jelas, yaitu secara teknis dan militer, rompi ini pun sudah layak tempur. Dari limbah sawit menjadi pelindung nyawa prajurit, inilah bukti bahwa kedaulatan pertahanan negara kita Indonesia bisa tumbuh dari tanahnya sendiri. Mantap, mantap, jos.